Boleh dijelasin lagi Kak Indah, apa sih yang dimaksud GGL atau gula, garam, dan lemak? Dan berapa batasan normalnya untuk per hari? GGL itu adalah singkatan dari gula, garam, dan lemak. Nah, di sini kan emang tiga jenis bahan makanan ini biasanya sering dikaitkan dengan penyakit degeneratif. Batasan-batasannya itu untuk gula itu dalam jumlah kalori itu 200 kalori dari total kalori kita sehari. Jika dikonversikan dalam jumlah eh, ukuran rumah tangga itu sekitar 4 sendok makan. Kemudian kalau dikonversikan dalam bentuk gram itu sekitar 50 gram. Kemudian untuk yang garam itu 2000 mg 2000 miligram natrium atau sama dengan 1 sendok teh. Untuk minyak itu juga sekitar kita membutuhkan sehari itu 4 sendok makan. Apa sih sebenarnya kegunaan atau fungsi gula dalam tubuh gitu. Jadi sebenarnya gula itu tidak bisa dihilangkan dan dia tetap harus kita konsumsi dalam sehari-hari. Tapi masalahnya mungkin sekarang ini ya masyarakat mengkonsumsinya berlebihan. Jadi di situ dia menyebabkan Nah, ya dampak yang kurang baik gitu. 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Terusnya itu untuk menghasilkan energi. Energinya dari apa? Yaitu dari gula. Karena tubuh kita itu menggunakan ya energi itu dalam bentuk glukosa. iya. Kalau seandainya gula itu kelebihan, dia itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot maupun dalam hati. Biasanya simpanan paling banyak itu adalah di hati. Nah, nanti ketika ketika kebanyakan konsumsi gula itu akan disimpan dan nanti akan ketika kekurangan cadangannya itu akan dibongkar. Dan jika kelebihan maka akan disimpan dalam bentuk glukosa. Jika masih kelebihan lagi maka nanti akan disimpan dalam bentuk trigliserid. Makanya biasanya kalau kita kelebihan konsumsi gula nanti juga akan uh, disimpan dalam bentuk lemak. Jadi bisa menyebabkan overweight atau kelebihan berat badan. Apabila gula yang masuk ke dalam tubuh itu terlalu berlebihan, maka nanti akan menyebabkan resistensi insulin, sehingga nanti akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Ya. Bagaimana sih kalau kekurangan pun sebenarnya juga tidak baik, karena nanti bisa Hmm. menyebabkan hipoglikemik. Kalau yang kelebihan tadi namanya hiperglikemik. Kalau hipoglikemik ini nanti dia akan menyebabkan lemas karena kekurangan glukosa darah. Mungkin untuk saat ini penderita diabetes itu biasanya menggunakan gula penggantinya itu adalah jenis gula sorbitol atau juga bisa menggunakan sweetener stevia ya itu. Itu dia rendah kalori. Selanjutnya mungkin langsung ke garam ya Mbak. Nah, garam ini mineral yang terkandung dalam yang paling banyak itu adalah mineral jenis natrium. Nah, sebenarnya natrium ini berfungsi untuk apa sih? Dia berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Sebenarnya sama aja dengan gula. Jadi kalau sebenarnya garam ini kekurangan atau kelebihan itu juga tidak baik. Yang bagus itu adalah seimbang. Nah, sebenarnya kalau kekurangan itu apa? Dampaknya itu yaitu dia dapat menyebabkan jumlah natrium dalam sel itu rendah, sehingga natrium untuk menahan cairan dalam sel itu terganggu, akibatnya menyebabkan dehidrasi dan juga kehilangan nafsu makan. Kelebihan natrium ini dihubungkan dengan penyakit hipertensi ya. Nah, tekanan darah ini yang tidak bisa dikondisikan dengan baik nanti pada akhirnya akan menyebabkan stroke ya. Kemudian selanjutnya yaitu akan membahas tentang lemak ya Kak. Jadi untuk lemak sendiri itu adalah sama seperti karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, lemak itu sumbernya ada dua, dari lemak hewani maupun lemak nabati. Untuk konsumsi minyak, sebenarnya minyak itu kan ada minyak jenuh dan tidak jenuh. Minyak yang jenuh ini kan nanti yang akan menyebabkan kolesterol dalam tubuh kita. Lebih baiknya tuh kalau bisa mengurangi konsumsi lemak dengan proses pengolahannya. Bisa kita ubah ke bentuk panggang, bentuk tumisan atau Dikukus kukus. ya. Bagus. Kalau ditumis kan sebenarnya ada minyak, tapi jumlahnya Mm-mm. sedikit. Kalau kelebihan dengan menyebabkan penyakit degeneratif juga pastinya. Karena di sini lemak lemak jenuh itu nanti akan menumpuk ya di dalam pembuluh darah menyebabkan plak.
terus dia menyebabkan aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, dan nanti akan menyebabkan jantung koroner atau penyakit jantung yang nantinya bisa menyebabkan kematian. GGL ini tadi, bagaimana anjuran kita atau bagaimana cara kita untuk membatasi ini semuanya? Sebenarnya semuanya itu tergantung kita ya. Jadi satu, untuk gula tadi dikurangi, terus garam juga, kemudian untuk lemak juga bisa mengurangi konsumsinya. Nah, yang baik itu sebenarnya kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Ya walaupun orang ada yang bilang ya Kak, biasanya loh itu kan di buah-buahan juga ada gula. Kalau di buah ini kenapa dia agak sedikit menstabilkan kadar gula darah karena kelebihan dari buah dan sayur ini dia mengandung serat. Nah, serat ini yang dapat menstabilkan kadar glukosa darah. Jadi sebenarnya untuk mengendalikan garam, gula, sama lemak itu mudah aja, tergantung pada diri kita ya. Apakah mengurangi GGL dapat mengurangi berat badan juga? Kalau untuk berat badan itu tidak hanya GGL ya, tapi salah satunya itu juga GGL juga gitu. Kalau selain itu juga kita harus olahraga. Jadi kan biasanya yang mungkin setelah saya lihat di season sebelum saya kan juga ada tuh beberapa dijelasin berbagai jenis diet ya, yang sekarang yang lagi ngehits maupun diet yang sudah ada sejak lama. Nah di situ kan selain mengurangi konsumsi gula dan juga pengurangan kalori. Nah, di situ juga pasti diselingi dengan olahraga karena sebenarnya kalau seandainya diet tanpa melakukan olahraga itu juga mungkin untuk penurunan signifikansinya tidak terlalu ini. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah dan juga untuk gulanya tadi untuk kesehariannya itu menggunakan gula rendah kalori. Yaitu yang tadi yang kayak yang biasanya ada di pasaran ya banyak kan mungkin kita temukan gula rendah kalori seperti stevia itu. Nah, seperti itu dan emang nggak langsung instan untuk penurunan berat badan itu butuh berapa bulan gitu untuk. Apakah kalau mengurangi GGL bisa mempengaruhi imun tubuh atau meningkatkan imun tubuh, Kak? Kalau untuk meningkatkan imun tubuh itu iya karena kalau pastinya kalau peningkatan kadar gula darah itu nanti akan menyebabkan inflamasi kan dalam tubuh. Jadi kalau seandainya kita kurangi, karena kan tadi nanti kalau seandainya insulinnya itu tidak tadi resistensi insulin, terus akhirnya gula darah di dalam aliran darah itu banyak, otomatis di situ akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Salah satunya itu adalah imun tubuh. Nah, kalau seandainya kita kurangi ya itu bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi bukan hanya gula garam dan lemak ya. Dan di situ kita harus konsumsi imunonutrien ya, seperti kayak buah yang banyak itu di buah dan sayuran karena buah dan sayuran itu mengandung antioksidan. Selain itu juga probiotik seperti yogurt, pakai yogurt yang rendah lemak. Sekarang kan juga banyak kan yang dijual itu yogurt yang rendah lemak. Jadi sebenarnya selain GGL ini juga yang harus diperhatikan yaitu pola istirahat ya, seperti tidurnya cukup kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya suka mengkonsumsi gula kemasan, gula yang dibilangnya rendah kalori itu loh yang slim itu. Untuk sekarang ini sebenarnya pilihannya itu adalah bisa diganti dengan gula jenis rendah kalori itu gitu. Tapi mungkin ya tergantung orang ya, karena gula rendah kalori itu harganya juga lumayan agak beda dari ini ya, gula seperti biasanya. Tapi sebenarnya bisa diganti dengan itu. Salah satunya itu adalah stevia atau gula atau juga bisa madu itu juga bisa sebagai pengganti ini. Cuman madunya mungkin harus dilihat dulu ya madu yang asli, bukan madu yang dari gula-gulaan itu. Jadi sebenarnya untuk mengganti gula itu bisa bentuk bukan gula kemasan, gula yang itu tadi gula rendah kalori, tapi juga memang ya nggak sampai sesuai takaran lah. Kan sebenarnya di situ kan juga sudah ada takarannya kan berapanya gitu.
Untuk orang yang memiliki diabetes, apakah hanya gula saja yang dikendalikan? Untuk gula, biasanya kan kalau emang yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah itu adalah gula ya. Tapi sejauh ini sih untuk diabetes itu gula itu sih. Kalau gula kan sebenarnya banyak gitu loh bahan makanannya tuh tidak hanya dari gula yang kayak gula merah atau gula tidak. Tapi saya kan kalau di diabetes itu yang harus diperhatikan yaitu pola konsumsinya ya, pola dietnya kan tiga jumlah, jadwal, sama jenisnya. Nah, untuk yang jenis ini biasanya kalau orang yang diabetes itu pasti yang diperhatikan itu indeks glikemiknya. Jadi untuk orang yang diabetes ini dianjurkan untuk mengonsumsi indeks glikemik yang rendah karena kalau yang tinggi nanti untuk meningkatkan kadar gula darahnya itu juga akan semakin tinggi, akan semakin cepat gitu loh. Kemudian itu untuk jenisnya, kemudian untuk jumlahnya itu juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan per individu tersebut. Kemudian untuk jadwal itu biasanya diberikan itu 3 kali makan, kemudian 2 kali naik. Jadi memang berjeda, tidak langsung banyak. Orang diabetes ini biasanya kan karbohidrat yang mudah untuk meningkatkan kadar gula darah itu seperti kan kayak beras putih, itu bisa diganti ke beras merah atau beras hitam yang dia indeks glikemiknya lebih rendah. Orang yang punya diabetes, buah yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi, Kak? Untuk buah ya, pastinya buah dengan kadar indeks glikemik tinggi. Apalagi buah yang suka dibikin manisan itu nggak boleh. Buah yang udah ada kan biasanya kayak mangga, terus Salah. dikasih manis. Ah, itu tidak boleh, nggak dianjurkan. Terus ada juga kayak kelengkeng itu dia kan sedikit manisnya lebih dari ini ya. Buah-buah yang lainnya itu mengandung kadar indeks glikemik yang tinggi, makanya tidak terlalu dianjurkan. Apakah kita memang disarankan untuk mengkonsumsi buah-buah setiap hari? Ya, emang benar. Jadi untuk porsinya tuh sekitar 2 sampai 3 porsi sih dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kan kita nggak hanya konsumsi buah aja ya, biasanya kan kita Hmm. konsumsi sayur-sayuran. Jadi 1 sampai 2 aja tidak apa-apa seperti itu. Soalnya kan memang kadang orang karena sosial ekonomi rendah ya, makanya konsumsinya itu juga mempengaruhi gitu kan untuk buah-buahan seperti itu. Tapi dianjurkan untuk konsumsi buah dan sayur, apalagi daripada kita suka beli cilok nih atau suka beli apa ya cimol atau apa yang harganya memang sama gitu, mending kita konsumsi itu. Apalagi sekarang mungkin banyak gitu di minimarket atau beberapa pusat perbelanjaan itu buah itu ada yang harganya sekitar 5 sampai 6 ribu atau 10 ribu, itu kan ada yang kayak buah potong. Nah, daripada kita mengkonsumsi kayak jajanan-jajanan yang memang karbohidrat tinggi, kenapa kita tidak menggantinya gitu. Jadi Untuk kesimpulannya yang mau bahan-bahan yang mahal juga, gula yang mahal, garam yang mahal, kalau cara pengolahannya dan konsumsinya salah, tetap aja sama aja gitu ya Kak ya. Yang penting kita sama konsumsinya dengan porsi cukup dan benar.